Wahyina ke 20 tahun. Nah, status ibu belum menikah ya, masih gadis. Nah, terus tempat tanggal lahir kayaknya. Tanggal lahir ibu Indonesia 26 Mei 2003. Karena berhubung ada ini banyak, kalau nak perkenalan satu-satu kan nggak mungkin. Jadi tadi ibu panggil lewat ACP ya. Nah, atau ibu suruh berdiri sebut nama itu. Sini. Nama panjang. Kalau Madi kan sudah ada asal lagi kan? Ini tutup ya. Kak, mati dulu. Nah, di sini ibu udah membaca tentang tote box. Nah, judulnya tentang sedekah. Pasti ada asing lagi kan dengar tentang sedekah? Ada asing lagi kan? Tapi ibu nak menguraikannya. Pernah nggak adik berbagi roti atau jajanan sama teman? Misal siapa namanya? Zabila dengan Zauza dengan Nina. Zauza membagi ciki jajanan atau roti kepada Nina. Nah, itu termasuk ke dalam sedekah. Apa itu sedekah, Dek? Nah, itu kayak pertama, Dek, ini pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga Dek, bukan tentang barang baik, tapi misalnya teman adik kan jatuh. Nah, adik tolong itu termasuk sedekah juga, Dek. Sedekah itu mendapatkan keridhaan atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain sedekah, di sini juga ada jenis-jenis sedekah. Nah, yang kayak mana yang ibu sebutin tadi? Apa itu jenis-jenis sedekah? Terdapat 4 jenis-jenis sedekah. Yang pertama, sedekah barang. Sedekah barang bisa berupa sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Misal contoh, adik punya 1 buah hijab yang adik sedekah ke teman adik yang tidak punya hijab misalnya, agar dia bisa pakai jilbab, jadi adik kasih kan jilbabnya. Nah, yang kedua itu sedekah tenaga. Contohnya yang tadi lah yang kayak ibu bilangin. Apa? Misalnya ada kawan adik jatuh, terus adik tolongi, itu sedekah tenaga menolong teman. Terus yang ketiga sedekah senyuman. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah yang paling mudah dilakukan adalah dengan menampilkan senyuman kepada orang lain. Nah, Dek, ternyata kalau kita memberikan senyuman sama saudara kita, baik itu dikenal maupun tidak dikenal, itu termasuk dalam sedekah. Di sini siapa yang murah senyum? Nah, jangan cemberut. Misal disenyumin teman, kita harus senyum balik. Walaupun teman tidak senyumin, kita tetap senyum balik karena senyum itu adalah sedekah. Yang keempat, sedekah nasihat. Kayak mana ya sedekah nasihat itu? Nah, kayak ini nah. Misal ibu beri contoh. Siapa namanya? Saya. Siapa namanya? Saya. Dengan Dafa. Misal ya. Nah, Dafa, contoh ini deh ya. Dafa melakukan perilaku yang buruk. Misalnya Dafa mengambil pena. Siapa namanya? Dona, mengambil pena Dona. Nah, karena melihat perbuatan Dafa mengambil pena Dona, lalu Farid ini memberi nasihat kepada Dafa kayak ini. Dafa, jangan lagi ya mengambil penanya Dona, sebab itu perbuatan yang buruk. Nah, dinasihatilah si Dafa ini. Nah, itu termasuk ke dalam sedekah nasihat. Terus Dek, selain dari jenis-jenis sedekah, ada juga di sini Dek. Ketawa ibu suka. kita ngasih anak yatim beras, terus dulu kita ngasih
yang membeli pena, terus kita menolong orang yang terjatuh. Nah, itu segala dipertanggungjawabkan, baik perbaikan buat kita maupun perbaikan baik kita, itu semua dipertanggungjawabkan. Apa ya penyelamat kita kalau kita masih di dalam neraka? Oh, ternyata dengan bersedekah kita dapat menyelamatkan diri kita dari jurang api neraka. Kayak gitu ditimbang ya, misal perbuatan baik selama yang dia lakukan. Kalau adik bersedekah, nah kayak gimana adik naik? Gak ada masuk surga. Kayak enak adik. Nomor 3 yaitu mendatangkan keberkahan. Ada yang tahu gak apa itu berkah? Ada yang tahu? Nah jadi dek, berkah itu adalah nikmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca dulu ya, sebagaimana yang dicatatkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya, tolong didengar. Dari Quran surah At-Taubah. Ambillah sebagian dari harta menjadi sedekah zakat, supaya dengan engkau membersihkan harta itu dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Nah, jadi mendatangkan keberkahan. Selama adik berbuat buruk, selama adik berbuat yang perilaku tidak baik, ya itu bisa disucikan melalui sedekah sebagaimana yang ibu jelaskan tadi. Mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu deh berupa keselamatan, kesehatan, apalagi terus rezeki. Nah, yang keempat, memudahkan jalan ke surga. Nah, siapa di sini yang ingin masuk surga? Nah, jangan sekedar unjuk gigi, benahi dengan akhlak, dengan kehidupan adik sehari-hari. Kayak mana sih agar kita dapat masuk surga? Nah, kita harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua juga termasuk sedekah, membantu beres-beres kedua orang tua juga termasuk sedekah. Kita contoh sedekah apa? Adik tadi kan bersihin lingkungan sekolah. Nah, itu juga termasuk ke dalam kata sedekah. Nah, ibu bacain ya hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu. Berkata Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan sedekah dalam Islam. Nah, dibacain ya. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Jadi arti dari sini tuh dek, bagian luarnya kan indah surga. Nah, bagian dalamnya juga sama, tidak bagian luarnya baik indah, tetapi bagian dalamnya buruk, jelek, panas. Nah, terus bukan pena buat ulangan. Nah, di buku buat pena. Nah, jadi bukan pena. Meminjam kepada Jini. Nah, Jini pun ngomong ya, nah Jini boleh gak aku pinjam pena? Nah, berarti Jini harus jawab, boleh. Kalau udah lebih jangan dikasih, adik-adik udah baca ulangan. Ya kan? Nah, kalau adik lebih, baru adik kasih, boleh. Nah, itu termasuk sedekah yang dikatakan wajib. Terus yang kedua, misalnya adik dengar ada kabar bencana banjir, misal di Pagaralam, bencana banjir. Nah, itu adik harus wajib donasi, kita membantu. Kan kita sesama umat harus saling membantu. Kalau ada rezeki lebih, adik bantu. Nah, itu termasuk ke dalam sedekah wajib. Yang kedua, sedekah yang dapat dikatakan dengan sedekah sunnah. Apabila umat Islam selalu dianjurkan untuk bersedekah. Nah, sebagaimana dek kata dari sunnah itu apa? Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak sedekah yang dikatakan sunnah. Misal itu dari niat adek, aku pengen bantu anak yatim piatu, aku kirim roti misal sekardus buat anak yatim piatu. Nah, itu sedekah yang dikatakan sunnah, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi lebih baik dikerjakan agar mendapatkan pahala.
jelek atau tidak layak dipakai. Contohnya kayak ini deh. Misal ada salah satu teman adik yang tidak punya kaos kaki, misal contoh kaos kaki atau puma. Nah, kebetulan di rumah adik ada kaos kaki lebih tapi sudah jelek, sudah koyak-koyak, sudah bolong-bolong, sudah tidak layak dipakai. Terus ada sedekahkan kepada teman adik. Itu pantas gak, Dek? Tidak pantas. Nah, itulah termasuk dalam kategori sedekah yang dikatakan makruh. Nah, yang keempat, sedekah yang dapat dikatakan haram apabila barang yang disedekahkan digunakan untuk kejahatan maksiat. Misal yo, kayak mana contohnya ya yuk sedekah yang dapat dikatakan haram? Oh, kayak ini deh contohnya. Misalnya adik pengen nyumbang donasi buat sekolahan yang membutuhkan bangunan. Misal contoh kan, misal lagi ada kerja misal. Tapi uang yang adik hasilkan itu dari yang tidak halal. Contohnya apa yang tidak halal? Misalnya mencuri, terus apa lagi yang tidak halal? Yang dihasilkan tidak halal, mencuri, terus hasil dari korupsi itu kan tidak halal kan? Nah, terus ada sumbangkan kepada sekolah yang membutuhkan bangunan. Nah, itu termasuk sedekah yang haram, percuma. Nah, ada sebanyak apa menyumbang ke duit haram, alirannya tetap haram, sedekahnya tetap termasuk sedekah haram. Ada tidak mendapatkan pahala 0%, walaupun ada yang nyumbang ke misal contoh misal ada yang nyumbang ke sebesar 500 aja ya, 500 kepada bangunan sekolahan. Nah, yang adik berharap adik mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang berguna bagi manusia yang membutuhkannya, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Terus deh, ada lagi loh sesuatu yang merusak sedekah kita, atau walaupun kita bersedekah tapi kita tidak mendapatkan pahala. Apa itu? Perbuatan yang ria. Apa ya perbuatan ria? Orang yang senang dipuji oleh manusia. Nah, dia tujuan sedekahnya, Dek. Bener lagi, Kak? Lagi. Iya, Dek. Tujuan gimana siswa-siswanya? Siswa-siswanya kelihatan tak? Siswanya kelihatan tak? Kelihatan. Nah, termasuk perbuatan ria. Nah, tujuan dia sedekah itu bukan untuk mendapatkan pahala atau mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi buat dipuji oleh orang lain. Contohnya misal Zidan ini menyumbangkan sebesar 10 juta kepada pihak panti asuhan. Nah, dia menyumbangkan itu sambil dipoto sama dia, sambil dimasukin ke sosial media. Boleh sih, Dek, kita masukin itu ke sosial media dengan tujuan memotivasi orang lain agar orang lain juga tertarik dalam membantu sesama manusia. Itu boleh, tapi ini tujuannya agar dipuji orang lain. Nah, itu tuh jangan salah manfaat media, Dek. Jadi itu termasuk perbuatan yang ria. Paham enggak? Perbuatan apa itu? Ria. Perbuatan apa tadi? Boleh diikuti Ibu ya. Sekali lagi habis itu kita game, oke? 1, 2, 3. Mengapa perut begitu? Apa yang membuatnya? Jangan gelisah atau kecewa. Mari tersenyum saja, senyumlah.
7. Konsentrasi. Mana diamu? Ini diamu. Mana diamu? Ini diamu. Kalau kata ibu, itu nyanyi tadi pakai pena atau konsentrasi deh? Konsentrasi. Pegang mata. Jadi pegangnya dia sakit. Pegang telinga. Pegang pundak. Pegang kepala. Pegang mulut. Pegang hidung. Pegang bibir. Risti. Kalian perkenalkan nama. Iya, lemah Amel. Bahasa Inggris. Beruntung aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu wajib pahalanya 10 kali lipat. Nah, itu juga termasuk ke dalam sedekah. Siap? Nah, perkenalkan namanya. Ayo. Siap pertanyaan dari Ibu? Ada berapakah jenis-jenis sedekah? Sebutkan. Ada berapakah jenis-jenis sedekah? Silahkan. Itu yang paling ini. Jenis-jenis sedekah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lempar ke kawan. Siap kok? Najwa. Alhamdulillah. Kalau disuruh main harus dalam lagi lah. Memang Najwa nih kok. Anjir seneng Nion. Jadi ada berapa jenis sedekah? Sebutkan. Ada berapa deh? Ada 4 kali. Jangan tahu itu semua juga ya. Ada berapa jenis sedekah ya? 1, 2, 3. Kalau ini 9. Yang bisa boleh. Ada berapa jenis sedekah? Sebutkan. Ada 4. 1 barang, 2 senyum, 3 senang, 4. Pintar kita kasih tepuk tangan. Apa ya hadiah ini? Sebungkus. Oh,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Lempar kawan. Iya. Yang maju kita sama ya guys. Apa saja keutamaan Sorot, dalam Bang. sedekah? Oh, menghapus semua dosa. Ya, benar. Terus? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Lempar kawan. Sampai tiga kalau ada kakek yang bisa jawab ganti pertanyaan. Oke. Siap? Apa saja keutamaan dalam bersedekah? Nah, kecil kan ada yang mematikannya yang ujungnya besar lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Kita konsentrasi untuk kedua. Pegang kepala. Pegang telinga. Ye pret. Kamu kedua. Siap? Apa saja hukum sedekah dan ada berapa hukum sedekah? Hukum sedekah. Tidak susah kok, pendek tadi. Apa saja hukum sedekah dan ada berapakah hukum sedekah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cowok lempar cowok. Nah, Fadil. Ya, Fadil. Apa saja hukum sedekah dan ada berapakah hukum sedekah? Fadil sudah kena corona. Ada 4 hukum sedekah. Apa saja tadi kata ibu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Ini cuma 5 soal ya, tapi tentang yang ibu jelasin di awal tadi. Jadi lihat yang mana yang perhatikan, yang mana yang perhatikan. Apa saja hukum sedekah dan berapakah jumlah hukum sedekah? Tapi pastilah. Tapi kasih tahu. Baik deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba bu. Hukum sedekah. Iya. Boleh. Sebutin dulu. Salah. Iya. Apa boleh, gak apa-apa. Namanya pelajaran salah, ada apa? Gak apa-apa.
I